Dipersembahkan oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Prime Interview dengan tema peluang investasi daerah fokus pada koridor ekonomi. Dan tadi kita berbicara ada gelar potensi investasi daerah dan tentunya ada yang diunggulkan. Di sini kalau Pak Ahmad sendiri melihat apa yang kemudian menjadi unggulan dari tiap-tiap daerah masing-masing di Indonesia tentunya. Terima kasih. Jadi sesuai dengan kondisi alam yang ada di setiap provinsi tentu banyak persamaan tapi juga ada yang spesifik. Sebagai contoh di Sumatera Selatan itu kaya dengan mineral, jadi hasil tambang, kemudian juga transportasi, selain juga wisata. Demikian juga di Sulawesi, secara umum hasil tambang, perkebunan termasuk pengolahan produk-produk hasil kehutanan itu tentu menjadi keunggulan di daerah. Berbeda dengan Jawa. Jawa mengharapkan yang tentu padat modal, padat karya, dan juga diharapkan yang memiliki nilai tambah yang lebih untuk menghasilkan bahan baku menjadi barang jadi atau barang-barang industri. Ya. Nah, kalau Pak Alex sendiri di sini melihat unggulan dari Sumatera Selatan, dan kalau misalnya kita berbicara Sumatera keseluruhan, ini apa saja menjadi unggulan potensi untuk investasi? Kalau di dalam koridor Sumatera MP3EI, Sumatera itu perkebunan pertanian dan sumber daya energi, jadi sumber daya alamnya. Nah, khusus Sumatera Selatan, barangkali banyak yang belum tahu bahwa separuh batubara Indonesia ada di Sumatera Selatan. Baik. Tetapi bukan itu saja, juga gas, minyak, CBM, coal bed methane, dan kemudian panas bumi, geothermal. Jadi, dan juga yang lain-lain. Juga perkebunan pertanian. Kita punya kebun sawit luar biasa, kita punya kebun karet, tapi belum punya misalnya industri hilir dari CPO. Baik. Kita belum punya pabrik pengembangan lanjutannya ya. Jadi industri hilir. Oleh karena itu di Tanjung Api-Api itu ada Special Economic Zone, kawasan ekonomi khusus seluas kurang lebih 3.000 hektar. Nah, di situ sekarang kan kita ekspor gas ke Singapura, juga ekspor ke Jawa, Bali. Tapi untuk Sumatera Selatan kekurangan gas itu sendiri. Oleh karena itu kita bikin gas lagi dari batubara, coal gasification. Cina yang akan bangun di Tanjung Api-Api, off-takernya pabrik pupuk Sriwijaya. Rencananya akan membangun the biggest fertilizer plant in the world di situ. Kemudian smelter aluminium India akan masuk di situ. Kemudian tadi pabrik ban, industri hilir CPO dan seterusnya. Jadi sebenarnya Sumatera Selatan sangat menjanjikan. Baik. Nah, bagaimana sekarang cara kami untuk bisa menarik investasi masuk? Nah, ini bagaimana caranya? Kalau begitu kemudahan apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Pak Ahmad? Baik, tentu dimulai dari pelayanan terpadu satu pintu. Jadi memudahkan, meringkas, memotong jalur-jalur pelayanan yang tidak dibutuhkan. Jadi diharapkan investor lebih cepat memperoleh perizinan. Apakah itu pendaftaran atau izin usaha atau izin-izin lainnya. Dan juga dilakukan dengan one stop service. Jadi untuk kegiatan-kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal, baik di tingkat pusat khususnya PMA, dan di tingkat provinsi bahkan sampai kabupaten, itu dilakukan dalam satu pintu, jadi one stop service, jadi dilakukan dalam satu tempat. Dulu untuk memperoleh informasi peluang usaha di Palembang misalnya, untuk ketemu Pak Bupati, untuk Pak Gubernur tidak mudah. Sekarang Pak Gubernur membuka pintu, tentu dengan jajarannya, khusus untuk kegiatan dalam rangka penanaman modal. Badan penanaman modal di tingkat provinsi melakukan koordinasi dengan instansi di daerah terkait. Baik, jadi ini kan kalau kita berbicara dalam penyusunan MP3EI itu ada rumusan yang dikatakan business as not usual. Nah, ini kalau Pak Ahmad sendiri mengartikannya bagaimana implementasinya? Betul, itu Bapak Presiden di dalam berbagai kesempatan mengarahkan kalau kegiatan menarik investasi, melayani investasi seperti biasa akan tertinggal karena persaingan global yang begitu kencang dan dilakukan bukan hanya oleh negara berkembang,
negara maju pun Amerika masih mengharapkan investasi masuk ke negaranya. Kalau kita melakukan as usual, jangan harap. Berarti harus as not usual ini ya? Harus kerja keras, makanya dilakukan terobosan-terobosan, di antaranya tadi melalui kegiatan MP3EI. Baik. Nah itu yang sudah kita lakukan di Sumatera Selatan. Jadi kalau biasa-biasa saja, tidak akan banyak menarik perhatian. Jadi yang misalnya tidak biasa ini di mananya, Pak? Pak? Service di mana-mana ada. Ya. Tapi yang terpenting lagi implementasinya. Kemudian untuk bisa menarik orang itu harus ada sesuatu yang menjadi eye catching. Apa yang jadi eye catching dari Sumatera Selatan sendiri? SEA Games. Baik. Jadi kalau gitu setelah SEA Games ini bagaimana? Belum terlaksana SEA Games saja, investasi dari luar sudah banyak yang masuk. Baik. Nah, setelah SEA Games, jadi kalau SEA Games terlaksana dengan baik, artinya komitmen pemerintah dan rakyat setempat itu bisa diandalkan. Kedua, infrastrukturnya cukup. Ya. Nah, ini situasi sangat kondusif. Ini yang diinginkan oleh para investor. Jadi kan Pak Ahmad pasti setuju bahwa kita harus mengetahui apa keinginan para investor itu, bukan keinginan kita, keinginan mereka. Nah, SEA Games berhasil berarti tadi keinginan mereka itu kondisi aman, kondusif, kemudian komitmen pemerintah daerah dan rakyat bisa diandalkan dan infrastruktur cukup, sudah ada di Sumatera Selatan. Sebelum SEA Games saja terlaksana sudah banyak yang masuk, apalagi ini. Jadi bisa-bisa kami kewalahan. Jadi barangkali harus ada sesuatu yang menarik di satu daerah. Bukan, tidak cukup dengan one stop service, tidak cukup dengan program-program yang secara teoritis bagus, tapi bagaimana pelaksanaan implementasi di daerah. Baik, kita lanjutkan lagi setelah commercial break, Bapak-Bapak dan pemirsa, jangan kemana-mana. Prime Interview akan kembali setelah commercial break, tetaplah di Metro TV.